Amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala fi hadha as-sabah nahnu نواصل درسنا في هذا البرنامج المبارك برنامج تعليم اللغة العربية في أكاديمية علم الشرعي والعربية. واليوم عندنا درس الأول ألا وهو درس ماذا يا شباب؟ النحو. الدرس الأول هو درس النحو ودرس النحو. Kama qulna, sebagaimana sudah kita sampaikan, bahwasannya sebelum mulai kita belajar, kita memulai dengan murajaah dulu. Kita memulai dengan murajaah domair ya, domir. Kita memulai dengan murajaah domir. Baik, kemarin sudah disebutkan domir-domir yang 14 itu, maka kita sekarang murajaah dulu domir yang 14 biar semakin hafal. Jadi setiap awal-awal pelajaran kita murajaah domir, nanti setelah murajaah domir kita murajaah juga tasrif ya. Tapi sekarang kita mulai dari domir. Mungkin minggu depan baru kita mulai dengan tasrif. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita mulai dari huwa huma hum. 3 kali aja kita ulang ya. Baik, bisa sama-sama. Huwa huma hum. Wa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Jadi huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Nah, sekali lagi. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Nah, barakallahu fik. Jadi itu kita ulang terus. Insyaallah semoga minggu ini bisa hafal. Nanti di minggu selanjutnya kita lanjutkan dengan tasrif dasar ya. Baik tasrif istilahi ataupun tasrif fi'il seperti itu. Karena ini sangat dasar sekali dan sangat dibutuhkan oleh setiap pembelajar bahasa Arab. Nah, baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran nahwu. Maka untuk teman-teman yang belum memiliki kitabnya bisa beli atau langsung saja order di kita juga bisa insya Allah. Barakallahu fikum. Dan untuk teman-teman yang sudah order
barang masih di ekspedisi ya, masih berjalan. Insya Allah ketika sudah sampai langsung bisa diambil atau dikirim. Barakallahu fikum. Sementara ini Ana tampilkan dulu foto dari kitab yang sudah yang sudah dijadikan bentuk PDF sebenarnya. Tapi tidak semua halaman ini untuk tampilan saja. Tolong itu dulu di mute ya. Yang di rumahnya ada suara-suara. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon kalau yang di rumahnya ada sesuatu yang missing, suara-suara, di mute aja ya. Baru kalau ingin tanya, baru dibuka sound. Baik. Bismillah. Pertama, kita pada pagi hari ini yaitu ingin belajar nahwu, dan tentu ilmu nahwu ini adalah ilmu yang memiliki peran yang sangat vital dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan justru ilmu nahwu itu sendirilah ilmu yang mempertahankan bahasa Arab itu sendiri ada sampai saat ini. Karena kalau ilmu bahasa Arab tidak disusun dengan rapi menjadi sebuah kaidah yang baku, maka bahasa Arab itu mungkin akan berbeda antara setiap bangsa seperti itu. Karena bangsa Arab itu terdiri dari berbagai macam kabilah gitu ya. Ada ratusan kabilah di Arab sana. Ya, setiap kabilah itu sendiri mereka memiliki cara untuk berkomunikasi dan kaidah yang berbeda-beda. Maka dalam ilmu nahwu ini bahasa Arab disatukan dalam kaidah yang baku yang tetap bersumber dari kabilah-kabilah tersebut. Karena bahasa Arab itu diambil memang dari orang-orang Arab yang masih asli, tapi yang masih asli di zamannya seperti itu ya, di zaman jahiliyah atau setelahnya. Karena mungkin bisa di-mute aja yang baik, barakallahu fiik. Sebab bahasa Arab itu sendiri, kalau kita lihat saat ini, misalnya antum pernah ada yang umroh ke Arab Saudi misalnya, kemudian ada yang habis umroh ke Mesir, itu udah beda cara pengucapannya, kemudian cara berbicara itu udah beda. Misalnya orang Saudi itu mengatakan kaifa haluka ya kaifa haluka, tapi kalau di Mesir mengatakan kaifa haluka misalnya amil gitu kan, zayyak ya am, misalnya gitu, zayyak ya am. Nah, ini secara pelafalan sudah beda. Ini namanya kalau di bahasa kita ya
ya mungkin bahasa gaul ya atau dialek seperti itu. Nah, ini yang menjadikan bahasa Arab yang berbagai macam ini dengan tata cara yang pengucapan yang berbeda-beda antara setiap negara, setiap kaum, itu adalah kaidah yang baku, yaitu kaidah nahwunya. Jadi ibarat kita yang Bhinneka Tunggal Ika ya, beragam, ada yang bahasanya bahasa Makassar, ada yang bahasanya bahasa Jakarta, misalnya Betawi, bahasa Medan. Tapi kita ini disatukan dengan satu bahasa yang baku, yaitu bahasa yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaan yang disempurnakan itulah, kalau bisa kita sebut, itulah ilmu nahwu, yang dimana bahasa Arab yang puluhan negara di negeri Arab itu disatukan dengan satu kaidah, yaitu kaidah nahwu. Nah, dari situ maka orang-orang yang a'jam, orang-orang asing seperti kita ini orang asing ya. Orang-orang yang a'jam bisa mempelajari bahasa Arab dengan kaidah yang sudah jelas. Jadi kita kalau belajar bahasa Arab bukan belajar yang bahasa amiyahnya atau bahasa gaulnya. Karena kalau kita belajar bahasa gaulnya, nanti kita belajar bahasa amiyah Mesir. Ntar kita ke Arab Saudi, kita nggak paham gitu kan. Karena yang kita pelajari bahasa daerah tertentu. Tapi kalau kita pelajari bahasa yang sudah baku, bahasa yang memang itu menjadi standar internasional, standar bahasa Arab, maka dimanapun kita berada, kita akan bisa untuk berkomunikasi. Terlebih misalnya kita ingin membaca kitab atau yang semacamnya. Teman-teman hati Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ ini secara pendekatan muqaddimah yang sangat singkat ya tentang ilmu nahwu. Dari situlah alasan mengapa kita mempelajari ilmu nahwu. Dan tentu itu alasan yang sangat simpel begitu. Adapun alasan tentu yang sangat utamanya adalah dikatakan dalam buku-buku nahwu itu, belajar nahwu ialah shaunul lisani 'anil khata'. Shaunul lisani 'anil khata'. Apa shaunul lisani 'anil khata'? Ialah menjaga lisan itu dari kesalahan. Shaunu al-lisani 'anil khata'. Ini yang dikatakan dalam buku-buku nahwu, diantaranya Syarah Jurumiyah, yaitu Tuhfah Al-Wusabiyah, karangan Imam Al-Wusabi dari Yaman. Beliau mengatakan mempelajari ilmu nahwu ialah shaunul lisan al khata', menjaga lisan kita ini dari kesalahan. Kenapa kesalahan? Kesalahan apa? Karena ternyata ilmu nahwu itulah yang membuat kita ini ketika ingin mengungkapkan sesuatu itu jelas. Apa yang ingin kita ungkapkan, maksudnya apa, tujuannya kepada siapa, itu jelas. Karena ilmu nahwu itu sendirilah ilmu yang membahas tentang kondisi akhir pada setiap kalimat. Harokatnya misalnya, membahas tentang harokat akhir dari setiap kalimat. Karena dalam bahasa Arab, ketika harokat itu salah untuk diletakkan, itu sangat berpengaruh dan bisa merubah makna sebuah kalimat atau kata yang ingin kita ucapkan. Contoh misalnya paling mudahnya, misalnya dalam ayat ya, atau dalam sebuah kalimat kita ingin mengatakan daraba Muhammadun al-kalba, misalnya gitu. Daraba, apa artinya daraba? Memukul. Mukul. Muhammad al-kalba, seekor anjing. Coba kalau kita bilang gini, daraba Muhammadan al-kalbu. Fatal enggak? Fatal, Ustaz. Fatal. Kenapa fatal? Karena yang mukul jadinya bukan Muhammad, tapi si anjing yang mukul. Karena cuma kita ngomong yang awalnya daraba Muhammadun, Muhammadunnya itu dhammah,
Tapi kita salah ucap doroba Muhammadan. Terus kalbanya yang asalnya dia fathah al-kalba jadi al-kalbu. Doroba Muhammadan al-kalbu. Nah ini apa namanya? Kesalahan yang sangat fatal. Lah jadi Muhammad yang dipukul sama si anjing. Nah ini kenapa kita harus mempelajari ilmu nahwu? Karena tadi ternyata kondisi akhir setiap kalimat itulah yang menentukan pembicaraan kita dalam komunikasi. Itu dalam ucapan sehari-hari. Kalau dalam Al-Quran misalnya, dalam sebuah ayat Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama ai'u. Ayatnya gimana? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, ini ulama ai'u gitu kan? Ini harus jelas tuh. Coba ini Ana coba demonstrasikan ya dengan apa namanya? Tulisan. Misalnya seperti ini. Ya, Ana coba demonstrasikan. Misalnya, innama yakhsyallaha min ibadihi. Nah, ini kan di sini yakhsyallaha min ibadihi al-ula min ibadihi afwan kurang. Min ibadihi al-ulama. Nah, di sini a i apa u ulamanya nih. Enggak tebak-tebakan enggak apa-apa. Kira-kira apa? Kasroh. Kasrah. Baik. Alasannya karena ada min gitu. Itulah karena ulama jamak taksir terus ada huruf jar Ustaz. Ulama jamak taksir terus ada huruf jar. Baik. Yang lain ada yang mau coba? Gak apa-apa, aktif aja aktif. Fahrij. Tebak aja tebak. Yang lain, Sony, Yahdi, siapa lagi nih? Kawan, Pak Beni, akhwat yang lain. Kenapa? Doma, kenapa Doma? Khobar. Baik, kita bahas aja. Fa'il. Fa'il apa khobar jadinya? Ya, dua-duanya deh gitu ya. Baik. Jadi innama sesungguhnya ini adatul hasr ya. Inna harfu taukid. Kemudian yakhsyallaha, yakhsya di sini artinya yang takut. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yaitu seorang atau para ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah para ulama. Berarti yang takut di sini, yang takut itu Allah atau ulama? Ulama takut. Yang takut. Yang ditakuti siapa? Allah. Berarti yang ditakuti itu maf'ul. Maka Allah di sini makanya fathah. Nah, yang namanya fi'il, yakhsha itu kan fi'il. Fi'il butuh kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Ini dia. Fa'ilnya ulama. Fa'ilnya ulama, maka fa'il itu marfu'. Gitu kan? Fa'il itu marfu'. Nah, jadi ulama di sini posisinya sebagai fa'il. Maka min ibadihil ulama'u. Begitu caranya. Karena yang takut adalah ulama. Takut kepada siapa? Kepada Allah.
Pernah ada yang baca innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Allah takut sama ulama. Walaupun ini nggak sengaja ya, anak yakin sih nggak sengaja. Tapi dia baca yakhshallahu. Nah, ini fatal. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala takut kepada makhluknya, apalagi makhluk seperti kita. Allah Maha Esa, Allah Maha Perkasa. Seperti itu. Maka inilah pentingnya mempelajari ilmu nahwu di mana shawnul lisani anil khata', menjaga lisan kita dari kesalahan. Nah ini mukadimah singkat perihal urgensi dari mempelajari ilmu nahwu, dan tentu masih banyak lagi. Dan pencetus pertama ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Dan ini juga ada kisahnya, cuma kisahnya nanti saja disebutkan. Singkatnya kisah ini antara Abul Aswad sama anaknya, gara-gara anaknya salah ngomong. Kemudian ada juga kisah Abul Aswad ini, beliau itu hidup pada zaman Ali bin Abi Thalib. Abul Aswad Ad-Du'ali hidup pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika melihat banyak orang yang salah dalam berbicara bahasa Arab, maka beliau memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun sebuah kaidah yang bisa menjaga lisan seorang dari kesalahan. Maka dibuatlah dan ditulislah kitab, Ana lupa nama kitabnya, yang ditulis oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Intinya itu kitab kaidah pertama dalam bahasa Arab. Kemudian barulah setelahnya ada Al-Imam Sibawayh dan lain-lain seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kitab yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dan sekali lagi untuk teman-teman yang belum punya kitab, maka silakan cari di mana saja ya. Kitab Nahwu Muyassar, Nahwu Muyassar yang dikarang oleh Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah taala, salah seorang ulama di zaman ini yang berasal dari Indonesia, dan beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Islam, Ormas Persatuan Islam, di mana Persatuan Islam itu sendiri adalah ormas yang ya sama seperti Muhammadiyah atau NU dan lain-lainnya. Dan saat ini Kiai Haji Aceng Zakaria menjabat sebagai ketua umumnya. Dan buku beliau sangat barokah sekali ya. Buku yang dikarang oleh Kiai Haji Aceng Zakaria ini sangat memiliki keberkahan yang luar biasa. Semoga ini menjadi petunjuk bahwasannya pengarangnya itu seorang yang ikhlas ketika menulis seperti itu. Dan buku ini ada versi bahasa Arabnya, beliau sendiri yang menulis versi bahasa Arabnya, dan juga beliau juga menulis versi bahasa Indonesianya untuk memudahkan. Dan pada hari ini kita menggunakan versi bahasa Indonesianya agar kita lebih paling tidak untuk di awal kita bisa lebih mudah untuk mencerna apa yang akan dibahas seperti itu. Dan beliau Kiai Haji Aceng Zakaria hafizahullah taala, nafa'allahu bi'ulumihi fid dharaini amin, adalah seorang yang luar biasa dan pakar bahasa. Beliau sering menjadi seorang juri di dalam musabaqah qiraatul kutub ya, yaitu membaca kitab-kitab gundul. Dan beliau diceritakan oleh salah seorang yang pernah ikut dalam perlombaan bahwasannya Kiai Haji Aceng Zakaria ini hafal Alfiyah Ibnu Malik. Hafal Alfiyah Ibnu Malik, dan hafalnya itu nggak terbata-bata, dan juga bukan dari awal sampai akhir, tapi kalau dibalik dari akhir sampai awal juga bisa. Jadi bolak-balik itu bisa gitu. Kiai Haji Aceng Zakaria hafizahullahu taala. Dan beliau orang yang luar biasa, tawadhu sekali. Alhamdulillah, anak pribadi walaupun tidak kenal secara personal, tapi sering bertemu seperti itu. Sering bertemu di beberapa acara ya. Sering bertemu di beberapa acara, dan dulu beberapa tahun silam itu pernah juga hadir langsung di kajian-kajian beliau. Ketika beliau mengunjungi Jabotabek seperti itu, Kiai Haji Aceng Zakaria. Dan alhamdulillah saat ini
buku yang beliau karang sudah ada di tangan kita, baina aidina, dan alhamdulillah buku ini buku yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan ini amal jariah untuk beliau dan Allah mudahkan kita untuk memahami apa yang ada di dalam buku tersebut. Maka sangat disarankan untuk teman-teman, dan bukan sangat disarankan ya, diwajibkan bagi seorang penuntut ilmu untuk memiliki kitab ya. Apapun caranya begitu, subhanallah. Ini kenapa Anda selalu ulang-ulang, karena orang yang mau belajar dia nggak punya buku, sebenarnya dia nggak punya niat yang belajar, nggak punya niat belajar gitu. Karena kalau orang mau belajar ya dia akan berusaha apapun yang akan dia kejar gitu, apapun yang ingin dia, apapun yang harus dia lakukan dia kejar seperti itu. Tentu dengan usaha-usaha yang halal. Bahkan para ulama itu ketika mereka belajar, mereka ketika tidak memiliki bekal untuk membeli kertas, membeli pena dan lain-lain, itu sampai rela untuk menjual genteng dan lain-lain. Bahkan dikatakan dalam kisah anak, kalau tidak salah Imam Bukhari itu, ketika penanya habis untuk menulis dan tidak ada pada tempat itu pena yang murah yang biasa beliau, atau pena yang biasa beliau beli, tapi dijual pena yang sangat mahal, tapi beliau sangat butuh untuk menulis. Maka imam ahli hadis ini, kalau tidak salah Imam Bukhari, rela untuk membeli pena yang sangat mahal tersebut hanya untuk menulis hadis yang beliau dengar ketika itu. Jadi menuntut ilmu itu bukan hal yang tidak butuh modal dan lain-lain, tapi menuntut ilmu itu justru para ulama rela mengeluarkan apapun demi meraih sebuah ilmu. Maka untuk teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala yang masih belum memiliki buku ini, Ana pribadi sangat menyayangkan hal demikian ya. Baik, kita lanjutkan langsung saja masuk ke pembahasan kita pada hari ini di pelajaran yang pertama, yaitu ilmu nahwu. Baik, ini kebaca insyaallah ya. Mabahithu ilmi nahwu. Pokok-pokok pembahasan ilmu nahwu. Pertama, al-harfu di sini. Al-harfu, huruf, merupakan bagian dari kata-kata, atau dengan istilah lain, kata adalah kumpulan dari huruf-huruf. Dalam bahasa Indonesia, harf disebut dengan huruf. Contoh, ba, ya, ta, fa, ha. Huruf ini huruf-huruf ini belum mempunyai arti. Jumlah huruf dalam bahasa Arab itu ada 28 huruf dan disebut dengan huruf hijaiyah. Nah, beliau hafizahullah ta'ala, kenapa memulai dengan huruf? Karena bahasa yang kita ucapkan, apapun itu, baik bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, itu setiap kalimatnya tersusun dari setiap konsonan huruf. Seperti itu. Saya mengucapkan misalnya nama saya. Itu terdiri dari N, dari A, dari M, dari A gitu kan. Kemudian begitupun bahasa Arab. Misalnya Assalamualaikum. Bagaimana Assalamualaikum ini sebuah kata bisa menjadi sebuah kata karena tersusun darinya huruf-huruf tersebut. Nah, huruf-huruf itu tidak akan memiliki makna, yaitu belum mempunyai arti ketika huruf-huruf itu berdiri sendiri seperti ini. Dia tidak memiliki arti. Apa arti ba? Apa ya? Apa ta? Apa fa? Apa ha? Dia tidak memiliki arti. Dan huruf-huruf itu totalnya 28, walaupun ini ada perbedaan, ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30. Tapi di sini penulis hafizahullah taala Kiai Haji Aceng Zakaria menulis dan menguatkan pendapat bahwasanya huruf itu ada 28. Itu yang biasa kita sebut alif ba ta tha, seperti itu ya. Nah, kemudian huruf itu terbagi kepada dua. Jadi huruf itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada huruf hijai. Huruf hijai adalah huruf hijaiyah atau alfabetik. Dan ini disebut juga huruf mabani, harfun mabani. Yaitu huruf yang bisa membentuk suatu kata. Seperti itu. Jadi mabani itu artinya mabna itu bangunan. Bagaimana huruf-huruf hijaiyah inilah yang membentuk bangunan sebuah kata. Yang membentuk bangunan sebuah kata sehingga bisa menjadi sebuah
kata yang bisa dipahami atau sebuah kalimat yang bisa diucapkan seperti itu. Dan tidak mungkin ada kalimat yang tidak bersumber atau dibangun dari huruf-huruf tersebut. Adakah kalimat yang tidak dibangun dari huruf? Tidak ada. Kecuali kalau kita gerendeng misalnya. Atau itu enggak ada hurufnya, maka suara itu tidak disebut dengan kalam seperti itu kan. Karena kalam itu adalah apa yang diucapkan dengan jelas dan bisa dipahami begitu. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian ada alif, ada ba, ada ta, ada sa. Ini huruf mabani seperti itu. Kemudian ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang telah mempunyai arti. Contoh waw, au, thumma, min, idza. Nah, ini huruf ma'ani, huruf yang memiliki arti yang dia itu disebut huruf karena sangat sedikit jumlahnya begitu. Hanya terdiri dari dua huruf. Karena dalam kaidah tasrif itu yang dinamakan kata minimal itu ada 3 huruf. Di bawah 3 huruf maka disebut dengan huruf begitu. Jadi kalimat atau kata misalnya doroba, ini sebuah kata ya, atau dalam bahasa Arab kalimat. Ini disebut dengan kalimat karena terdiri dari 3 huruf. Tapi ketika tidak terdiri dari 3 huruf, maka dia disebut dengan huruf. Contohnya summa, au, wa, idza, min. Nah, gitu ya. Apa arti summa? Kemudian, apa arti summa? Kemudian. Kemudian. Artinya au? Atau artinya wa? Dan artinya idza? Apabila. Ya, min artinya? Dari. Nah, dan itu adalah arti yang biasa disampaikan ya. Nah, harus diketahui bahwasannya arti dari kalimat dari huruf-huruf ini tidak hanya yang tadi disebutkan. Itu banyak artinya. Nah, dan itu ada bahasanya dalam ilmu nahwu. Tapi yang biasa diucapkan misalnya misalnya ala atau fi itu artinya di dalam, tapi terkadang ada fi artinya di atas. Nah, itu harus kita ketahui juga. Jadi arti yang disampaikan atau yang biasa kita dengar itu ternyata tidak terbatas pada hal tersebut. Karena nanti kalau kita tidak tahu, kita bakal aneh dalam beberapa kalimat, penggunaannya pun itu bisa dengan kalimat-kalimat yang kita tidak tahu maknanya. Misalnya Allah berfirman, Yamshi fil ardi maraha. Allah berfirman dalam surat Yamshi fil ardi maraha. Allah tidak suka orang yang berjalan fil ardi, di dalam bumi, dalam keadaan sombong. Apakah arti fil ardi di sini di dalam bumi? La, ya Ustaz. Tidak. Tapi arti fi di sini alal ardi, begitu. Makanya ini nggak bisa. Dan ini juga bisa berpengaruh pada akidah ya. Kan kita ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Antum jawabnya apa? Ala ra'isyistawa. Al-Arsawa, atau ada jawaban lain yang dijawab sama budak seorang yang penggembala Di atas Ustaz. Enggak, jawaban bahasa Arabnya apa? Pisama. Pisama. Apakah artinya di dalam gitu? La. Allah di dalam langit? Tidak. Tapi maknanya apa? Di atas. Ala wartafa'a. Karena Allah itu di atas segala-galanya seperti itu. Maka ketika mengartikan fi, ya arti sangat banyaknya digunakan di dalam, tapi tidak pada semua tempat. Dan ini kita harus ketahui, karena ini penting begitu. Dan itu ada kalau dalam kitab Awamil, misalnya di Awamil Mi'ah, Awamil Jurjani, itu dibahas tentang makna-makna dari sebuah huruf-huruf tersebut. Sebentar.
Nah, ini kitabnya ya. Al-Awamil Al-Mi'ah. Awamil ini adalah kitab yang membahas tentang makna-makna dari huruf, dari banyak huruf. Dan di sini disebutkan ada 100 seperti itu. 100 dari makna-makna dari setiap huruf atau kata. Nah, bahkan di sini sebutkan makna fi itu ada banyak ya. Ya, di sini disebutkan ada 4 makna fi seperti itu. Dan tentu kalimat-kalimat lain pun itu banyak. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke kalimat. Jadi tadi huruf itu kebagi 2 ya, ada huruf hijai dan huruf ma'ani. Apa tadi huruf hijai? Huruf hijai itu apa? Huruf yang Membentuk suatu kata. Huruf yang membentuk satu kata. ya, huruf yang menjadi sebuah bangunan untuk membentuk suatu kata. Adapun huruf ma'ani, huruf yang Sudah mempunyai arti. sudah mempunyai arti dengan sendirinya. Disebut huruf karena dia kurang dari 2 Kurang huruf. dari 3. Ya, kurang dari 3, afwan, benar. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan masuk ke kalimah, al-kalimah. Nah, kalimah itu dalam bahasa Arab adalah bahasa Indonesia artinya kata ya. Al-kalimah ini kata. Yaqra itu kalimah. Itu kata. Nah, sedangkan kalimat bahasa Indonesia artinya dalam bahasa Arab kalam. Gitu ya. Kalau disebut al-kalam itu artinya kalimat dalam bahasa kita, yaitu sebuah ungkapan gitu. Tapi kalau al-kalimatu itu artinya kata. Dalam bahasa Indonesia kalimat disebut dengan kata. Nah, dalam kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti, baik 1 huruf, 2 huruf atau lebih. Itu kalimat. Kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti, baik 1 huruf, misalnya ba. Ba itu mempunyai arti. Misalnya ketika bersambung dengan kalimat yang lain, artinya dengan. Atau 2 huruf, misalnya min. Min juga bisa jadi sebuah kalimat, karena ketika bersambung dengan yang lainnya, jadi sebuah kata. Atau lebih, yaitu atau lebih seperti al-baitu, al-madrasatu, begitu. Ini yaqra'u, fi'il, artinya membaca. Al-baitu, isim, artinya rumah. Al-madrasah, sekolah. Yaktubu, menulis. Ila min. Maka ini semua adalah contoh dari kata. Keterangan kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia berarti jumlah mufidah dalam bahasa Arab. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat dalam bahasa Indonesia berarti jumlah mufidah. Nah, ini yang tadi Anda jelaskan. Kalimat dalam bahasa kita itu adalah jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu apa? Itu kalam. Jadi jumlah mufidah, ini kalau teman-teman yang megang buku atau yang megang kertas sekarang bisa dikasih ta'liq atau kasih catatan. Jumlah mufidah itu ya berarti kalam ya, sebuah ungkapan yang bermakna dan bisa dipahami. Itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa dibedakan sekali lagi, al-kalimatu dalam bahasa Arab artinya kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab artinya kalam atau jumlah mufidah, yaitu sebuah ungkapan yang bisa dipahami. Seperti itu. Kemudian lafaz ba disebut satu kalimat karena sudah mempunyai arti. Lafaz ba kan kemarin belum dapat tuh. Jadi ada huruf jar itu kan ada 9, diantaranya itu ba. Nah, diantaranya ba itu artinya dengan. Misalnya Ana bilang begini, katabtu bil qalami. Katabtu bil qalami. Saya menulis dengan pulpen. Bi al qalami. Jadi nggak bisa katabtu al qalama, nggak bisa. Apa katabtu al qalama? Saya menulis pulpen. Tapi kalimat kataba itu butuh kepada kalimat
atau huruf bantuan, yaitu ba. Katabtu bil qalami. Saya menulis dengan pulpen. Maka ba sudah memiliki arti, yaitu dengan. Demikian pula lafaz waw disebut satu kalimat karena sudah mempunyai arti dan. Misalnya apa yang bisa dijadikan contoh dan misalnya misalnya ro'aitu, saya melihat, ro'aitu Muhammadan wa Fauzan, saya melihat Muhammad wa dan Fauzan. Maka wa di antara Fauzan sama Muhammad itu adalah sebuah kata karena dia memiliki makna yang berarti dan, yang memiliki arti dan, seperti itu. Nah, susunan kata kerja, kata benda atau kata sambung dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Ini tadi ya. Ketika semuanya disusun, itu bisa membentuk sebuah kalimat. Baik, kita masuk kepada pembagian kalimat. Macam-macam kalimat. Atau bahasa Arabnya aqsamul kalim. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian. Kalimat dalam bahasa Arab. Yang tadi kata dalam bahasa Arab itu terbagi kepada 3. Ini mohon disimak. Ini kalau ada yang di rumahnya ada yang bising, tolong di mute dulu ya. Nanti kalau mau tanya bisa langsung di mute seperti itu. Barakallahu fikum. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian. Kata dalam bahasa Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah isim, yaitu maknanya kata benda. Fi'il, yaitu kata kerja. Dan huruf, yaitu kata sambung atau kata penghubung atau kata tugas. Jadi ingat, pembagian kalimat ada 3. Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Pembagian kalimat ada 3. Isim, fi'il, huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf itu bisa katakan kata sambung atau kata penghubung. Nah, karena sudah dibagi, maka kita harus tahu kenapa sih kalimat dibagi kepada 3 hal ini. Yang pertama, ini mungkin bahasan kita pada hari ini sampai kepada isim dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan kepada fi'il dan huruf. Al-ismu, isim kata benda, adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Isim adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Yadullu ala ma'na fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Itu kalau di mana di Jurumiyah. Isim adalah kalimat yang mempunyai arti. Contoh, di sini tertulis daftarun. Dia berarti nggak? Ya, dia memiliki arti. Artinya buku. Daftar, buku tulis. Memiliki makna. Orang kalau disebut dengan daftar, dia tahu, oh itu daftar yang bentuknya seperti buku, atau bentuknya kotak, ada kertasnya, ada garis-garisnya, bisa digunakan untuk menulis, itu namanya daftar. Dan tidak disertai dengan waktu. Nah, ini paling penting sekali. Tidak disertai dengan waktu. Ketika kita menyebut daftarun, apakah itu bermakna masa lalu? Masa yang akan datang? Tidak. Bermakna atau tidak? Tidak. Tidak ya? Ketika menyebut mirsamun, pensil atau pensil warna, alat gambar, ya udah mirsam saja, nggak ada waktu yang terikat di dalamnya. Syamsun, qamarun, Muhammadun, Maryamun, Ustadzun, Tilmidun, semua tidak terikat dengan waktu. Kita mau nyebut Muhammad, ya Muhammad saja. Nggak ada maksudnya Muhammad masa depan, Muhammad masa lalu, Muhammad masa saat ini, nggak ada. Gitu. Kemudian, nah, Al-Fusha al-Ula. Al-Fusha al-Ula. Oke. Al-Waqid, intah waqid mungkin Ustaz. Rohara. Baik, labas.
نزيد 5 دقائق. نعم. شكرا على اهتمامك بالوقت. نزيد قليلا. نعم. Isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, tempat, atau yang lainnya. Nah, isim kita sebut tadi kata benda itu simpelnya ya. Tapi ternyata isim itu juga menunjukkan kata tempat, sifat, nama orang, binatang, atau yang lainnya. Yang dimaksud tidak disertai dengan waktu adalah tidak menunjukkan waktu, baik waktu lampau, sekarang, atau yang akan datang. Nah, jadi itu isim ya, dia maknanya luas sebenarnya. Kalau disebut kata benda bukan berarti nama orang, nama binatang nggak masuk. Tapi itu semua masuk seperti itu. Nah, isim punya tanda. Jadi biar kita gampang mengidentifikasi, menganalisa apa itu isim dan apakah ini isim atau bukan, maka isim itu sendiri memiliki tanda-tanda. Dan tanda-tanda isim itu di sini disebutkan ada 5 dalam kitab Muyassar ya ilmin nahwi, ada 5. Saya sebutkan secara ringkas, insya Allah pertemuan selanjutnya saya akan rincikan. Yaitu berakhiran kasroh. Ketika kita nemu sebuah kalimat akhirannya bisa kasroh, maka kita sebut itu isim, langsung. Ada akhiran tanwin. Tadi kan daftarun, nih daftarun, apa namanya? Berakhiran tanwin. Mirsamun, syamsun, run, zun, mun, dun. Dan nggak cuma domaten ya, fathaten, kasroten itu juga tanda isim. Daftaron misalnya, Muhammadan itu tanda isim. Akhiran kasroh, ada tanwinnya, diawali dengan alif lam, baik qamariyah ataupun syamsiyah, diawali dengan huruf jar, maka itu isim. Kemudian menunjukkan nama atau kata benda seperti itu. Nah ini 5 tanda ini wajib untuk dipahami agar kita tidak terkecoh ketika mengidentifikasi sebuah kalimat, apakah dia itu isim, apakah dia itu fiil, atau apakah dia huruf. Maka 5 tanda ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadri fi hadhihi al-hissa al-ula wa jazakumullahu khair ala husni ihtimamikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.